Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali pagi hari ini dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Pagi ini hari Sabtu ya, akhir pekan. Kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ya, Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kemarin baca di Facebook ya, di WA, membaca berita Bapak Pendeta Abraham Tani Saputra dipanggil pulang ya. Satu keniscayaan untuk semua orang. Orang kan pasti mati pada akhirnya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan supaya kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus berani menuliskan di situ, bukan turut berduka cita, tapi sebenarnya kita turut bersuka cita, berbahagia saat seorang hamba Tuhan yang kita tahu hidupnya baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dipanggil pulang oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena sesuai iman kita, dia akan menerima upah. Nah, ini saudara ya, menerima upah. Jadi orangnya sudah pulang itu senang ya. Yang nggak senang itu siapa? Ya yang ditinggal keluarganya, karena kepingin lebih lama lagi bersama dengan orang yang kita cintai, kita kasih. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus, tentu kita percaya bahwa orang yang kembali kepada Bapa itu justru terlepas dari segala penderitaan, kesukaran dan kesulitan, air mata, kehidupan ya. Jadi harusnya kan itu menjadi pengharapan toh bagi semua orang percaya begitu untuk bersama dengan Tuhan ya. Tapi kan kebanyakan kita ini kan PHP juga sama Tuhan kan. Iya. PHP kalau nyanyinya selalu menyiratkan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi pas mau Tuhan panggil bingung. Ya, bingung. Kenapa bingungnya? Bukan nggak siap ketemu Tuhan, bukan. Yang sering terjadi adalah kita nggak siap melepaskan kesenangan hidup kita, meninggalkan kesenangan hidup. Itu yang sering terjadi sebenarnya kalau kita ini mau jujur ya kan saudara ya, mau jujur. Ya. Jadi dengan ketika ada yang meninggal, barulah kita memberikan kata-kata penghiburan ya. Oh ada keluar yang sudah meninggal bersama dengan Tuhan, sukacita, tenang aja ya kan. Tapi kalau keluarga kita sendiri yang meninggal, kadang kita juga sulit untuk dihiburkan orang lain begitu ya. Si Tuhan, karena memang mudah untuk memberikan penghiburan kepada yang kehilangan daripada kita sendiri menghibur diri saat kita kehilangan, karena kita nggak siap untuk kehilangan. Nah, saudara, tapi kematian itu keniscayaan, saudara. Artinya dialami oleh setiap orang, siapapun, termasuk saya dan saudara ya. Kapanpun Tuhan panggil, siap nggak siap, ya tetap kalau Tuhan panggil, apa boleh baut ya, apa boleh buat ya, dan kita tetap harus kembali kepada Tuhan. Nah, tapi momen-momen kematian seseorang, ya itulah yang mengingatkan kita dan harusnya mengingatkan kita ya, bahwa satu kali kita akan kembali. Nah, jadi itu sesuai dengan apa yang kita
baca dan renungkan pagi ini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi kan jujur aja kita lebih sering memikirkan perkara-perkara di bumi ini, saudara. Kita hanya memikirkan perkara yang di atas kalau kita lagi beribadah. Ya, kalau kita lagi bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, mungkin kita baru pikirkan perkara yang di atas. Tapi selanjutnya bagaimana? Saya selalu katakan, sebenarnya yang sangat penting itu bukan pada waktu kita beribadah, bukan pada waktu kita mendengar firman Tuhan, bukan pada waktu kita membaca firman Tuhan. Yang terpenting itu adalah saat kita keluar dari ruang Maha Kudus, saat kita keluar dari ruang teduh kita, saat kita keluar dari gereja. Nah, saat itu setelah kita kembali di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah hidup kita sehari-hari, nah, itu yang paling penting. Apa yang sudah kita dengar, kita sudah terima dari Tuhan. Apa itu kita bisa wujudkan di dalam perbuatan baik, di dalam pelayanan kasih kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah kita benar-benar boleh mewujudkan kuasa kebenaran firman Allah? Semua apa yang kita pelajari dan dengar dari firman Tuhan. Ya, itu yang paling penting, saudara. Bagaimana saudara bisa menjadikan firman itu menjadi daging di dalam tubuh kita. Firman itu terwujud melalui kasih, melalui perbuatan baik kita. Itu yang paling penting. Ya. Dan itulah juga yang akan membuat kita berbuah saat kita melayani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, saudara. Itulah yang buah-buah yang Tuhan nantikan saat kehidupan kita menjadi berkat atas sesama, saat kehidupan kita menjadi teladan atas sesama kita, saat kehidupan kita boleh benar-benar menyatakan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita kepada sesama kita. Ya. Jadi saya sendiri belajar, saudara, untuk tidak peduli kepada penilaian orang tentang saya. Ya, mengetahui penilaian orang tentang kita perlu, saudara. Ya, perlu dalam arti itu bisa menjadi sarana untuk kita untuk berbenah, ya, untuk memperbaiki diri. Jangan kita mendengar penilaian orang, apalagi penilaian yang negatif, kita menjadi down, saudara, lalu berhenti melayani, berhenti berbuat baik. Salah. Saya tidak biarkan hidup saya diarahkan oleh penilaian orang lain. Saya selalu belajar untuk bahwa yang paling bisa menilai itu diri kita sendiri dan Tuhan. Jadi penilaian orang perlu kita tahu, tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita. Dalam arti bukan hanya penilaian buruk, bahkan penilaian baik pun bisa mempengaruhi kita. Pujian-pujian itu kan bisa menjadikan kita sombong, angkuh, merasa lebih benar, merasa lebih baik dari orang lain. Jadi penilaian apapun baik atau buruk, saudara, kita perlu tahu, tapi jangan sampai mempengaruhi kita, saudara. Ya, kalau mau mempengaruhi, biar itu membuat kita menjadi lebih baik, baik penilaian baik ataupun penilaian buruk. Penilaian baik, pujian, sanjungan tidak membuat kita menjadi sombong tinggi hati, tapi membuat kita menjadi lebih rendah hati dan memahami bahwa tanpa kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita tidak akan mungkin mengerjakannya. Makanya saya juga nggak peduli kalau siaran begini orang mau nonton atau enggak, saya nggak peduli, saya mulai saja.
ada yang nonton atau enggak. Ya, itu ada Dewi Pasaribu yang sedang menonton. Tadi ada filmer tapi sudah hilang. Enggak masalah, mungkin lagi bekerja ya. Yo, nanti bisa nonton di YouTube-nya. Nah, benar. Jadi jangan biarkan hati kita itu terikat apa yang ada di bumi. Ya, termasuk penilaian-penilaian politik. Ya. Apa yang di bumi ini? Harta kekayaan, saudara. Jangan sampai itu mengikat kita juga. Dalam artikel Zero to Zero pagi ini saya berbicara tentang mamon, tentang cinta akan uang. Nah, kita tidak mungkin menempatkan mamon itu dan Tuhan di tahta yang sama. Kata firman Tuhan, kalau kita mengabdi kepada Allah, kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada mamon. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi seharusnya kan mamon itu, bukan mamonnya sudah, tapi uangnya. Karena mamon itu kan dewa uang, dewa yang membuat kita cinta akan uang. Nah, kita mempergunakan uang itu sebagai alat untuk mempermuliakan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan karuniakan itu alat, hamba buat kita. Yang kita hamba yang harus kita tuntun, kita ajar, kita pimpin, kita arahkan untuk dia melakukan hal yang benar dengan keuangan kekayaan kita, ya. Jadi jangan sampai ambisi mengejar kekayaan itu membuat kita lupa ibadah, lupa persekutuan, lupa. Nah, kadang-kadang memang bicara uang ini repot, saudara, ya, repot. Kenapa? Ya karena kita punya banyak kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh karena kita ada uang. Nah, saudara, ya. Tapi jangan sampai ambisi mengejar kekayaan membuat kita melupakan Tuhan. Ya, ambisi untuk menumpuk kekayaan membuat kita nggak peduli kepada sesama, terlebih kepada keluarga. Tidak. Ya. Ambisi untuk mengejar kekayaan, menumpuk kekayaan membuat kita juga lupa bahwa sebagian apa yang ada pada kekayaan itu Tuhan inginkan untuk kita menyalurkannya, baik di dalam bentuk mengembalikan persepuluhan di gereja saudara bagi hamba Tuhan, gembala yang mengejar saudara, baik untuk taburan kasih saudara buat hamba-hamba Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di daerah-daerah, di tempat-tempat yang lain, untuk taburan kasih buat mungkin anak-anak yatim piatu, anak-anak asuh, ya, untuk orang-orang miskin yang selalu ada di sekitar kita, kata firman Tuhan. Untuk apa orang-orang miskin itu? Yaitu untuk menunjukkan kasih kita, kemurahan Tuhan yang ada pada kita bagi mereka. Nah, saya juga belajar terus untuk tidak terikat akan uang, cinta uang, ya. Dan saya percaya, saudara, seperti yang saya katakan selalu, bahwa kalau kita hidup untuk memberi, hidup untuk melayani, hidup untuk menjadi berkat, kita nggak perlu khawatir dengan kebutuhan keuangan kita, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, kesehatan, semua Tuhan akan peliharakan, itu pasti. Saya sudah melihatnya, saya sudah menjalaninya di dalam hidup saya, dan saya melihat begitu banyak kemurahan Tuhan atas kehidupan saya. Nah, jadi kadang-kadang juga dilema, saudara, seperti yang lalu saya ceritakan waktu awal pandemi itu, jadi pergumulan buat saya. Bagaimana pergumulannya? Pada saya tetap berani untuk melepaskan uang itu, saudara, ya, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah kebutuhan keluarga saya sendiri. Apakah saya tetap berani? Ya kan, saya ceritakan kemarin itu ada gembala yang menangani anak asuh saya, menyatakan ya stop dulu lah untuk anak asuh. Tapi saya memilih untuk melanjutkan, tetap memberkati, saudara. Dan Tuhan, ya, kadang ujian itu datang, itu firman Tuhan kan katakan, ya, mari kita terus berbuat baik, ya, terus menabur, ya. Kenapa? Karena kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di tengah-tengah kesukaran corona ini banyak orang menjadi lemah, banyak hamba-hamba Tuhan menjadi lemah. Biasanya memberi, karena corona stop memberi, ya, memikirkan kebutuhan, bahkan seringkali kebutuhan bukan untuk hari ini, kebutuhan hari esok yang dipikirin, saudara. Berjaga-jaga untuk hari esok. Nah, ini, saudara, kita harus berjaga-jaga
dalam doa kita, dalam menjaga kehidupan kita, berwaspada. Ya, tapi bukan kita berjaga-jaga itu karena khawatir, keliru. Berjaga-jaga itu satu sikap kewaspadaan untuk menghadapi kehidupan. Itu hal yang benar. Bukan berjaga-jaga karena kekhawatiran. Itu keliru. Kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi dalam artikel Zero pagi ini saya tuliskan, ya, jemaat juga pernah, berapa jemaat mengalami dilema seperti itu antara ketaatan mereka kepada Tuhan dengan kebutuhan mereka. Jadi ada beberapa orang, ya, lalu datang kepada saya, lalu dia katakan dia menjual tanah, mendapatkan uang sekian ratus juta, sehingga perpuluhannya belasan juta, saudara. Jadi dia katakan dia sebenarnya mau memberikan uang itu, tapi dia membutuhkan uang itu pada saat yang sama. Jadi mereka mendiskusikannya kepada saya, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Jadi saya katakan, oke, kalau kamu membutuhkan uang itu, ya, dan sisi lain kamu mau belajar mentaati Tuhan, saya sarankan taati Tuhan dulu. Jadi kembalikan persepuluhan. Terus gimana dengan kebutuhan saya? Oh, itu nanti sebagai gembalamu saya juga harus bertanggung jawab untuk, ya, membantumu menyelesaikan masalahmu, saya bilang. Jadi saya mau engkau taat dulu sama Tuhan, berikan uang itu kepada gembala, ya. Nah, saudara, akhirnya dia menyerahkannya. Jadi saya sudah catat, ya, karena kita kan hamba Tuhan juga punya kewajiban perpuluhan kepada organisasi, ya. Jadi sudah dicatat, ya. Nah, setelah itu saya menyerahkan uang itu kembali kepadanya utuh, saudara. Nggak ada 1% pun saya ambil, itu utuh saya serahkan kembali kepada orang yang sudah menyerahkan persepuluhan kepada saya. Dan ini bukan satu kali, berapa kali saya alami. Kemudian juga pernah juga ada seorang menjual mobilnya, saudara, lalu memberikan uangnya itu, uang penjualan mobil itu sebagai persembahan kasih untuk saya. Saudara, itu uang yang paling besar yang pernah seingat saya pernah saya terima. Puluhan juta, saudara. Ya, hampir mendekati 100 juta. Tapi kemudian 2 hari kemudian saya mendengar dia ada dalam kesulitan, saudara. Kesulitan keuangan yang parah, saudara. Membutuhkan berapa ratus juta untuk itu, karena dia ditipu orang begitu dalam sebuah pembelian mesin. Jadi dia harus membayar lebih dari harga yang diminta semula. Nah, waktu saya mendengar ini, dia tidak berbicara pada saya, dia tidak ceritakan kepada saya mendengar itu dari orang lain. Saya menelponnya, lalu kemudian saya menawarkan, saya lihat, saya dengar kamu membutuhkan uang ini, dan saya rasa kamu lebih membutuhkannya kepada saya. Jadi saudara, saya menyerahkan uang itu kepada. Sampai hari ini saya nggak mendapatkan uang sejumlah sebesar itu kembali, nggak, ya, saya enggak. Tetapi saya tetap bersuka cita. Kenapa? Sempat mampir 2 hari di rekening saya uang itu. Lumayan ada uang puluhan juta di rekening, meskipun hanya 2 hari, tapi saya bersuka cita, saudara. Nah, jadi saya memberikan ini sebagai sebuah contoh saja. Bukan saya sempurna, saudara, enggak. Saya kalau lihat uang banyak juga mata hijau, ya. Tapi saya enggak akan membiarkan hati saya terikat oleh uang, ya. Jadi banyak orang juga mempercayakan saya untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan, ya, buat hamba-hamba Tuhan, buat membantu pembangunan atau dana-dana misi perintisan, ya. Karena saya sendiri sekarang belum bisa jalan kemana-mana, ya, uang yang saya terima itu langsung saya salurkan, ya, kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang membangun, kepada mereka yang merintis pelayanan, saya serahkan kepada mereka. Dan tidak ada 1 sen pun saya ambil, enggak. Saya serahkan secara utuh, secara bulat kepada siapa yang Tuhan percayakan untuk menerima mengelola uang. Saya belajar, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk terus menggunakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Kenapa?
Karena saya memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Nah, juga saya pernah alami ini pengerja gereja, saudara, pelayan Tuhan kami. Suatu kali ada persepuluhan, saudara. Persepuluhan yang amplop yang tebal, ya saudara. Saya nggak pernah lihat amplop setebal itu. Nah, masuk di kotak perpuluhan. Jadi, wah itu saya berdebar-debar juga, saudara. Berapa jumlahnya begitu ya. Nah, tapi waktu saya ambil amplop itu, ternyata di situ ada tulisannya, saudara. Ya, ada nama seseorang situ. Tulisannya begini, Om, tolong perpuluhan saya ini diberikan kepada ini. Ah, itu pengerja gereja pada hamba Tuhan. Waduh, saya kaget, saudara. Ini tulisannya persepuluhan dengan amplop persepuluhan yang seharusnya menjadi hak gembala. Ini di situ dikatakan tolong diserahkan. Nah, gimana kalau orang sudah ngomong tolong, saudara? Ya saya harus menyerahkan. Jadi saya panggil ini pengerja gereja ini. Lalu saya katakan sama dia, saya nggak tahu loh apa yang kamu katakan kepada jemaat. Kamu mengeluh apa, saya nggak tahu. Tapi ini dia menyerahkan perpuluhannya. Tapi dia minta saya menyerahkan sama kamu. Ya, saya kasih tahu kamu, menurut saya ini keliru. Ini ya hak gembala menurut aturan organisasi kita ya. Ya nggak bicara firman Tuhan dulu, aturan organisasi kita. Bagaimana? Kalau kamu tahu ini ya kebenaran firman Tuhan dan aturan dalam organisasi kita, saya sarankan kamu mengembalikan ini kembali ke kotak persepuluhan. Tapi kalau kamu mau mengambilnya, itu hakmu, sebab itu namamu. Tetapi saya kasih tahu, ini salah. Saudara pengerja ini dengan tegas mengatakan, saya perlu uangnya, Om. Itu uang saya. Nah, ya sudah, saya serahkan uang ini kepadanya, saudara. Tapi saya sedih, saudara. Dia gagal dalam ujian iman di hari itu. Dan hari ini dia sudah tidak lagi melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Bahkan keluarganya pun berantakan. Tentu bukan karena masalah uang itu. Tetapi satu tindakan yang salah, satu sikap hati yang salah akan terus berlanjut pada kesalahan-kesalahan yang lain selama kesalahan itu tidak diperbaiki. Kita dipanggil untuk menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai pada hidup yang kekal. Tapi sebaliknya juga saat kita melakukan kesalahan dan kita tidak memohon pengampunan di hadapan Tuhan, tidak menyelesaikan kesalahan itu dengan benar, kita akan terus juga diperbaharui dalam kesalahan demi kesalahan. Saya sedih hari itu. Kenapa? Karena kalau andai kata dia kembalikan uang itu ke situ, percayalah, saya akan menyerahkan uang itu kembali kepadanya. Karena saya tahu dia membutuhkan. Tapi dia mengambilnya saat itu juga. Ya. Kadang-kadang orang tidak sadari bahwa mereka membuat pilihan yang salah. Ya. Ini satu contoh sederhana lagi. Seorang hamba Tuhan pekerja kita juga dulu di sini, anak saya. Tapi bukan kesalahan yang seperti tadi, tidak, saudara, ya. Tapi kesalahan di dalam memilih, itu saya katakan ya. Nah, satu kali dia sudah pelayanan di Sulawesi Barat sana, ya. Lalu satu kali dia telepon saya, Om, mau ndak jadi wali untuk saya menikah? Ini sudah saya anggap bapak saya sendiri. Oh ya, saya bilang gimana perjalanannya? Itu berapa belas tahun yang lalu, saudara, perjalanan ke daerah masih sangat sulit. Bukan hanya naik pesawat, naik mobil, naik bis, terus juga ada perjalanan naik kuda atau jalan kaki seharian. Nah, itu perjalanan sulit. Saya takut kalau naik kuda, lebih baik jalan kaki, saudara. Tapi saya mengatakan kepada dia begini, berapa ongkosnya kalau ke sana? Totalnya ke sana kira-kira berapa? Dia bilang, oh sekian ratus. PP ya habis sekian lah gitu. Jadi saya ngomong, spontan saya ngomong. Nah, menurut kamu mana yang lebih baik buat kamu? Saya yang datang atau uang saya yang datang?
Karena dia langsung spontan juga jawab, ya uangnya lah om, saya lebih perlu uangnya. Haleluya saudara. Saya senang saudara, sekaligus sedih juga. Senang karena nggak jadi pergi bersusah-susah berjalan ke sana. Sedih saudara karena dia lebih mengharapkan uang itu daripada kehadiran saya. Saudara, buat saya dia salah memilih. Kenapa? Ya kalau saya hadir kan uang saya juga ikut hadir saudara. Ya, jadi dia lebih memilih uang, ya uangnya yang hadir saudara ya. Jadi kalau kau dengar sekarang ini, ya jangan menyesali apa yang sudah terjadi itu. Ya saudara, ya dia masih melayani sebagai hamba Tuhan, luar biasa pekerjaan Tuhan yang dia tangani, babinya juga banyak. Puji Tuhan. Nah saudara, ya itu bukan sebuah kesalahan besar buat saya, tapi kesalahan sehingga tidak bisa mendapatkan berkat besar untuknya waktu itu. Nah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pikirkanlah dan carilah perkara-perkara yang di atas, ya, bukan di bumi ini. Dengan semua apa yang kita telah pelajari dari firman Tuhan, apa yang sudah pelajari dari gembala saudara, apa yang sudah pelajari dari hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan, hormati mereka yang mengajar dengan baik, ya, saudara ya. Nah, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan, meskipun saudara nggak rela. Saya itu terus terang sekali nggak rela saat melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya mau belajar terus mentaati kehendak Tuhan. Dan saat saya memaksakan diri untuk mentaati kehendak Tuhan, bukan kerelaan datang, tapi sukacita yang datang. Nah, sukacita melimpah, saudara. Karena saya berani untuk belajar menundukkan diri saya pada ketaatan pada kehendak Tuhan. Saya percaya saudara, engkau adalah lebih dari seorang pemenang. Saya percaya mungkin kau melakukan kesalahan-kesalahan juga di masa lalumu. Mari berhenti dari kesalahan itu, datang kepada Tuhan, akui kesalahan, berdamailah dengan semua orang, dan kau akan menjalani hari-hari yang baik di dalam kasih kemurahan kehendak Tuhan. Si Tuhan, percayalah hari ini Roh Kudus akan menolong memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Silakan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di hari Senin. Tuhan memberkati ya.